المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القمر والسمر والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتنم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الكرم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali ta'lim kita pada malam Senin ini, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Fikih Kifayatul Akhyar. Melanjutkan bacaan kita masih pada bab tayammum, ya, yang berkaitan dengan itu rukun tayammum, ya. Halaman 57 baris kelima dari atas. Lima tujuh dari atas baris kelima, atau baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid daraini amin. Wa'lam annahu la yajuzu an tata'akhkhara an-niyyah min awwali atau an awwali mafrudin wa awwali af'alihi al-mafruḍah naqlu at-turab wal muradu bin naqli ad-darb fala budda minan niyyati qabla raf'i yadayhi min at-turab fa idza qaranatuhu wa 'azabat qabla mash wajhihi ajza'a 'ala ar-rajih fi syarhi ar-rawdah. Wa qala Ibnu Rif'ah asahhahuma la yujzi'u li'anna an-naqla wa in wajaba illa annahu ghairu maqsud fi nafsihi. Thumma idza nawal al-istibahah falahu arba'atu ahwal. Ahaduha an yanwiya istibahatil fardi wan nafli ma'an fayustabihihuma walahu at-tanafful qabla al-mafrudah wa ba'daha wa fil waqti wa kharijihi wa la yushtaratu ta'yinul faridah 'ala ar-rajih wa yakfi niyyah al-fard mutlaqan wa yusalli ayyu faridatin sya'a wa innawa muayyanah falahu an yusalli ghairaha wallahu a'lam. Keterangan yang selanjutnya yang mengenai tentang kapan kita diharuskan membaca niat saat kita akan melaksanakan tayammum.
ya, apakah niatnya itu kita baca ya atau kita ikrarkan dalam hati sama seperti kita akan wudhu ya atau beda ya. Nah, kita lihat di sini. Muallif atau pengarang kita mengatakan wa'lam, ketahuilah annahu la yajuzu ya, tidak boleh ya, tidak boleh apa? An tata'akhkharat niyyah ya an awwali mafrudin wa afwali af'alihi al mafrudah ya tuh. Tidak boleh ya menunda atau mengakhiri niat ya dari suatu perbuatan atau pekerjaan yang wajib untuk dilakukan pada saat apa? Bertayamum ya. Jadi tidak boleh ya diakhiri atau ditunda ya membaca niat itu dari apa? Dari suatu perbuatan ya ataupun pekerjaan yang harus dilakukan saat kita akan bertayamum, yang mana pekerjaan itu hukumnya wajib ya. Apa maksudnya? Di sini dikatakan ya naqlit turab ya, saat apa ya akan memindahkan apa? Debu ataupun tanah. Jadi saat kita meletakkan ya kedua tangan kita di tempat di mana kita akan mengambil debu, disitulah kita sudah memulai niat kita. Ya, kan beda kalau namanya wudhu itu saat kita akan membasuh muka kita baru mulai niat. Ya, nah akan tetapi pada tayamum ini niatnya beda. Ya, jadi saat kita itu apa? Meletakkan kedua telapak tangan kita di mana? Di debu. Ya, di saat seperti ini nih, ternyata tuh, tekan sini, ya. Baru kita baca nawaitu tayammuma, ya, listibahatis shalah, baru dah. Tuh. Jadi bukan pada saat di sini bukan, ya, atau pada saat di sini, bukan. Jadi saat kita meletakkan apa? Saat kita meletakkan kedua tangan kita ya di mana tempat kita apa? Meletakkan tangan kita di debu yang akan kita gunakan untuk apa? Bertayamum. Ya, ingat ya. Jadi saat kita meletakkan, itu tangan kita dua-duanya situ kita mulai nawaitu tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Ya, jadi jangan saat kita ngapain? Mengusap ya apa? Muka kita. Nawaitu tayammum bukan. Ya, jadi apa? Sebelum kita mengusap dan mengangkat tangan kita dari tempat kita meletakkan tangan kita di debu yang akan kita gunakan untuk bertayamum, ya. Wal muradu bin naqli ya, yang dimaksud dengan an-naql memindahkan ad-darb. Ya, maksudnya apa ad-darb itu? Meletakkan tangan. Tuh, ya. Fala budda minan niyyah qabla raf'i yadayhi minat turab. Nah, ya, maka niat itu harus dilantunkan qabla raf'i yadayhi minat turab, sebelum kita mengangkat kedua tangan kita dari apa? Dari debu itu tadi. Ya. Jadi seperti yang saya katakan, letakkan kedua tangan kita, tuh. Saat itu kita memulai niat untuk bertayamum. Ya, bukan ketika kita angkat tangan kita gedar-gedar sebentar kita, atau saat kita akan mengusap muka kita, bukan. Ya, jadi niatnya itu kapan? Waktu kita meletakkan dua telapak tangan di suatu tempat yang akan kita gunakan untuk apa? Bertayamum. Ya, tuh. Baik. Fa idza qaranathu ya wa azabat qabla mashi wajhi ajza'a 'ala rajih. Nah, fa idza qaranat ya, apabila berbarengan. Nih, ada pendapat bilang ya, dia ini ngelakuin niatnya berbarengan dengan apa? Ya, berbarengan ya wa azabat qabla mashi. Ya, sebelum dia apa? Membasuh kedua apa? Membasuh mukanya. Ya, dibareng itu. Ya, tapi belum membasuh apa? Belum membasuh muka. Tuh, ya. Nah, pendapat ini mengatakan apakah sah tayamumnya itu
ya. Nah, ini dikatakan ajza'a 'ala rajih. Menurut pendapat yang rajih itu boleh saja. Ya, artinya berbarengan saat kita angkat tangan kita, tapi sebelum ngusap wajah. Ya, kalau tadi kan yang sebenarnya di mana? Sebelum kita angkat tangan kita masih nempel di debu itu, tempat debu tadi. Nah, kalau ada orang nih ngelakuin berbarengan, tangannya diangkat sebelum mengusapin muka, di situ dia niat, boleh gak? Pendapat yang rajih mengatakan boleh-boleh saja. Ya, tuh yang pertama. Ya, pendapatnya mengatakan rajih. Dari mana tuh? Ya, pendapat itu diambil ya sehingga salah seorang ulama mengatakan boleh fi syarhi war-raudhah. Ya, tuh dalam kitab Syarah Ar-Raudhah. Wa qala Ibnu Rif'ah, berkata Ibnu Rif'ah, as-sahahuma la yujzi'u. Ya, tapi menurut Ibnu Rif'ah, ya, menurut pendapat dia yang sahih enggak boleh. Ya, kalau bareng-bareng saat dia ngangkat tangan dibarengi dengan niat. Ya, kenapa? Karena yang tadi kata pendapat yang paling awal tadi, niat itu dibaca saat dia masih meletakkan tangan di mana? Di debu tadi. Ya, kalau udah ngangkat berarti dibarengin dong antara ngangkat tangan dengan apa? Dengan niat. Memang ada dua pendapat. Pendapat pertama bilang boleh, pendapat yang kedua bilang apa? Enggak boleh. Ya, nah ini. Nah, mungkin bapak-bapak bingung, kita pakai pendapat yang mana nih? Ya, ya selama ada pendapat yang membolehkan, kita boleh pakai yang mana aja. Ya, kita jangan merasa ragu. Yang penting kita tahu ilmunya. Ya, jadi kalau ada orang nanya nanti, oh, lo kok niat waktu ngangkat tangan sebelum basuh muka, ya, saat lo tayamum, yang benar kan waktu tangan lo masih nempel di tempat debu itu. Boleh bang, ada pendapat yang lain bilang boleh. Ya, jadi kita tahu apanya? Ilmunya. Siapa yang bilang itu? Bilang aja yang bilang itu siapa? Ya, dalam kitab ya, apa itu? Ar-Raudhah. Ya, tuh. Itu mengatakan boleh. Ya, meskipun Imam Ibnu Rif'ah mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kalau udah niat setelah mengangkat kedua tangan dari tempat debu tadi, itu sama aja. Waktu niat kita akan apa? Berwudu, kan begitu. Ya, so, makanya kata Ibnu Rif'ah enggak boleh ya. Nah, alasannya kenapa nih? Li'anna naqla, ya, karena ya perpindahan ya atau mengangkat kedua tangan wa in wajaba, sekalipun dia itu hukumnya wajib, artinya mengambil debu atau memindahkan debu itu hukumnya wajib, illa annahu ghairu maksudun fi nafsihi. Ya, itu bukan sesuatu yang dimaksud ya tentang itunya, keterangan itu. Artinya apa? Ya, yang dimaksud bukan seperti saat kita akan melaksanakan wudu. Ya, beda. Kalau wudu memang saat kita taruh muka tangan kita di muka, situ kita niat. Tapi kalau untuk tayamum sebelum kita angkat tangan kita dari tempat kita ngambil debu untuk kita bertayamum. Itu kata Imam Ibnu Ar-Rif'ah. Ya, tuh. Jadi sekali lagi saya katakan kita jangan pusing-pusing ya. Selama ada pendapat yang mengatakan boleh, kita boleh mempraktekkan. Yang penting kuncinya tadi satu, kita tahu apanya? Tahu ilmunya. Ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan doang ya, tapi kita tahu dasarnya ya. Baik. Sekarang ya, yang berikutnya summa iza nawa al-istibahah, ya, apabila ya seseorang mendapatkan kebolehan untuk melakukan suatu niat, ya, artinya dia mendapatkan kebolehan untuk bertayamum, ya. Nah, apa saja nih saat dia itu punya kebolehan untuk tayamum? Ya, nah apa saja nih yang boleh dia lakukan? Di sini jelaskan falahu, ya, tuh ada berapa tuh? Ya, ada berapa? Empat, ya, tuh ada empat pendapat. Di sini dikatakan yang pertama, an yanwiya istibahah
al-fard. Tuh. Apabila seseorang ya melakukan tayamum, niatnya untuk melakukan sholat yang apa? Yang wajib. Ya, kemudian ya wan nafli ma'an, dan niat sholat sunnah secara berbarengan. Ya, jadi ada seorang nih niat tayamum, ya, tapi niat tayamumnya itu untuk sholat wajib dan untuk sholat apa? Sunnah. Ya, sholat sunnah kan apa aja? Entah itu sholat sunnah qabliyah ke, ya, ataupun ba'diyah ke, ataupun sholat sunnah yang lainnya. Ya, kenapa? Karena dia punya kebolehan untuk melakukan tayamum. Ya, tapi niatnya ini nih untuk niat sholat wajib dan niat sholat sunnah. Ya, nih. Walahu, ya, fayastabihuhuma, ya, maka diperbolehkan bagi tuh orang yang berniat tayamum untuk sholat wajib dan sholat sunnah, hukumnya boleh. Ya, walahu an-nafli qoblal faridah, dan boleh juga dia melakukan sholat sunnah sebelum sholat yang wajib. Ya, artinya dengan satu tayamum. Ya, boleh dipakai apa? Ya, yang sunnah dulu baru yang wajib. Wa ba'daha, atau sebaliknya. Ya, yang wajib dulu baru ba'diyahnya atau sunnahnya. Ya, nih pendapat keadaan yang pertama, ya, tuh. Wa fil waqti wa kharij, tuh, ya. Sekalipun pada waktu yang apa tuh? Yang ada saat itu, artinya dia saat waktu masuk sholat zuhur. Contohnya, dia tayamum niatnya untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, nah kalau dia pakai sholat sunnah dulu baru sholat zuhur, boleh gak? Boleh. Ya, atau sebaliknya dia pakai qobliyah dulu baru yang wajib, boleh gak? Boleh. Atau dipakai lagi qobliyah, wajib, ba'diyah, boleh gak? Boleh juga. Tuh, ya, tuh. Itu di waktu yang memang benar-benar saat itu kita berada di waktu yang kita dibolehkan untuk tayamum. Ya, tuh. Seperti zuhur tadi. Wa kharijahu, atau di luar waktunya. Ya, di luar waktu yang sebenarnya. Ya, apa maksudnya? Meskipun kita wudhu tuh, kita tayamum, ya, kita pakai tuh tayamumnya di waktu zuhur, tapi kita pakai di waktu asar, boleh gak? Boleh. Ya, asalkan ya niat kita tadi untuk sholat. Ya, ya maksud di luar waktu apa? Ya mungkin lantaran kita itu ingin melaksanakan sholat jamak contohnya. Ya, itu kan di luar waktunya. Atau kita untuk mengkodok sholat, kan boleh tuh. Ya, nggak mesti kita harus tayamum nyari waktu untuk mengkodok, nungguin waktu zuhur atau waktu yang kita tinggal, nggak mesti. Ya, jadi yang namanya kita mengkodok sholat itu, ya, kapan waktu kita ingat, kondisi saat itu tidak ada air, boleh kita ngapain? Tayamum, meskipun kita mengerjakan di luar waktu yang memang waktu sebenarnya. Ya, tuh. Jadi nggak mesti harus nungguin kita waktu yang zuhur, ntar boleh tayamum waktu zuhur juga, nggak gitu. Ya, waktu yang kharij atau di luar waktu yang sebenarnya juga udah boleh kita ngerjain apa? Sholat dengan menggunakan tayamum yang kita niatkan untuk apa? Sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, gitu. Baik. Wala yushtaratu ta'yinul fard 'ala rajih. Ya, dan tidak diharuskan, ya, dia itu menentukan waktu yang wajib untuk dia sholat. Ya, nggak bisa atau nggak perlu kita bilang gue niat tayamum untuk sholat zuhur aja, nggak perlu. Ya, yang penting kita niatnya untuk sholat yang fardu pokoknya. Ya, wala yustarat, tidak diharuskan ta'yin. Apa itu ta'yin? Menentukan waktu yang khusus yang bisa kita pakai, ya, itu tayamum untuk apa? Untuk kita sholat. Ya, kalau kita ta'yin berarti itu pengkhususan dong.
Ya, berarti ini tayamum yang sekarang kita lakukan ini hanya untuk sholat yang sedang waktunya sekarang. Ya, nggak boleh dipakai untuk yang di luar waktu. Tuh, ya. Baik. Ala rajih, ya, menurut pendapat yang rajih, ya. Wa yakfi niyatul fardi mutlaqan. Cukup dengan dia melakukan niat, ya. Niat apa? Tayamum untuk melakukan sholat yang fardu secara mutlak, ya. Jadi nggak perlu ditentuin, ya, untuk sholat wajib yang apa, ya, yang akan kita pakai nih tayamum tuh, ya. Jadi nggak ada keharusan, ya, nawaitu tayamuma listibahati sholati zuhri. Nah, nggak perlu kayak gitu, ya. Kalau kita udah ta'yin itu nggak boleh dipakai buat sholat yang lain, ya. Nah, kalau kita nggak ta'yin, makanya nggak dijadiin sebagai suatu syarat, ya, saat kita bertayamum untuk menentukan sholat apa yang akan kita gunakan dengan tayamum yang kita lakuin sekarang ini. Tuh, ya. Makanya secara umum saja boleh dipakai dua sholat, sholat yang wajib atau sholat yang sunnah di waktu yang asli ataupun di luar waktu yang aslinya itu, ya. Itu yang pertama, ya. Wa yusalli ayyu faridatin sya'a, ya. Dan dia melakukan salat, ya, salat wajib yang mana saja. Wa inna wa muayyanah falahu an yusalli ghairaha. Seandainya dia niatnya untuk sholat tertentu, maka baginya an yusalli ghairaha. Boleh juga dia ngapain? Melakukan sholat yang lainnya. Tuh. Kenapa? Ya, nah, kita niatnya untuk sholat yang wajib. Nah, sholat yang wajib apa itu kan? Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kalau kita ta'yin juga, ya boleh juga. Tapi apa? Kita boleh melaksanakan sholat yang mana aja. Ya, meskipun kita ta'yin contohnya itu. Itu pendapat yang pertama. Ya. Al-halah asaniyah, keadaan yang kedua, an yanwiya al-faridah. Ya, seseorang melakukan tayamum niatnya untuk melakukan apa? Sholat yang fardu. Ya, artinya sholat yang wajib. Tuh. Sawa'un kanat ihdal khams au manzurat, ya, salat yang 5 waktu ataupun salat yang wajib lainnya atau salat yang nazar, tuh, ya. Nah, wala yaqtulu lahu an-nafilah, ya. Nah, seandainya nih orang niat melakukan tayamum untuk melakukan sholat yang wajib yang 5 tadi, artinya nggak ditentuin untuk salah satu sholat, sifatnya umum, ya, untuk sholat apa aja. Yang penting satu tayamum itu untuk apa? Satu yang wajib. Nggak boleh kita gabung-gabungin, nggak boleh, ya. Sholat buat subuh, buat zuhur, buat asar, maghrib nggak boleh, ya. Ini nggak boleh, ya. Yang penting satu tayamum untuk satu sholat yang wajib. Tuh. Ya, baik itu di waktu yang asli ataupun di luar waktu yang asli. Waktu asli maksudnya apa? Kita sholat zuhur, waktu zuhur. Ada orang sholat zuhur waktu asar, ada nggak? Ada. Kenapa? Karena mungkin dia kodok ataupun dia jamak, itu lain lagi. Ya, itu boleh hukumnya. Yang penting satu waktu yang wajib hanya satu kali untuk yang sekali tayamum saja. Untuk yang sunnah boleh berapa kali aja. Ya, tidak diapain, tidak dibatasi, ya. Nah, keadaan yang kedua ini seseorang niatnya, ya, untuk melakukan sholat yang 5 waktu, ya, sholat yang 5 waktu apaan saja, ya, itu, atau dia sholat yang nazar, ya, wala yaqtulu lahu an-nafilah. Nah, boleh juga dia itu melaksanakan sholat sunnah yang lainnya, tidak sekedar sholat 5 waktu yang boleh dia pakai untuk, ya, sholat dengan tayamum tadi, tapi sunnah pun boleh dia lakukan, ya. Pilih sholat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, ataupun subuh dan lain sebagainya, ya. Tuh, yang penting tidak ditakyin, ya, untuk 5 waktu sholat, ya. Li'annahu nawaha,
ya, karena dia itu melakukan niatnya itu seperti yang dia niatkan. Wa kaza an-nafilah, demikian pula salat sunnah, ya, qablaha wa ba'daha, baik itu qabliyah ataupun salat sunnah ba'diyah, ya, itu boleh dengan satu apa? Dengan satu tayamum, ya. Tuh. Wa ba'dal waqti 'ala rajih, ataupun setelah lewat waktunya. Ya, setelah lewat waktunya itu boleh dia melakukan. 'Ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Li'annan nafla tubihu lil faridah. Ya. Jadi kalau orang tayamum, ya, untuk yang wajib, ya, kalau dipakai untuk yang sunnah belum hilang tuh tayamumnya dia. Ya, tapi kalau dia niat tayamum untuk sholat yang sunnah nggak bisa dipakai untuk sholat yang wajib, ya. Itu. Kenapa? Sini alasannya lagi, ya. Li'anna nafla, ya, tabi lil fardhah, ya, karena yang namanya sholat sunnah itu mengikuti sholat yang wajib, bukan sholat yang wajib mengikuti sholat yang sunnah. Artinya kalau sholat wajib boleh dikerjain, sunnah pasti boleh. Tapi kalau sholat sunnah saja wajib nggak boleh. Tuh. Artinya seperti kita wudhu untuk megang Quran, ya, kita pakai untuk sholat kagak boleh. Tapi kalau niat kita untuk sholat, kita buat apa aja boleh, ya. Buat megang Quran ya, buat yang lainnya tuh, sholat sunnah lainnya itu boleh, ya. Tuh. Al-halah as-salisah, keadaan yang ketiga, ya, an yanwi an-nafl wahdah. Nah, ini yang ketiga keadaannya, tuh orang niat tayamumnya untuk sholat sunnah doang, ya. Kalau tadi kan untuk sholat waktu, ya, yang wajib saja, satu itu tentuin. Nah, yang kedua untuk sholat yang 5 waktu, bukan satu waktu aja, ya, itu boleh. Nah, yang ketiga ini orang tayamum tapi niatnya untuk apa? An-nafla wahdah, ya, diniatkan untuk sholat sunnah saja, ya, tuh. Nah, boleh gak nih kalau dipakai untuk sholat yang wajib? Ya, di sini dikatakan fala yastabihul fardi 'ala rajih, nggak boleh dipakai, ya, seseorang yang melakukan tayamum niatnya untuk sholat sunnah dipakai untuk sholat yang wajib. Tuh. Harusnya niatnya yang wajib dulu, ya, yang sunnah bakal ngikut. Tapi kalau niatnya yang sunnah, yang wajib nggak boleh ikut, gitu. Ya, kalau tadi kan yang pertama niatnya wajib, ya, salah satu wajib aja. Yang kedua, ya, yang 5 waktu boleh. Nah, yang ketiga ini niatnya untuk sholat sunnah doang, ya. Nah, itu nggak boleh dipakai untuk sholat yang apa? Yang wajib, ya. Itu yang ketiga tuh. Kenapa? Li'annan nafla tabi' lil faridah. Karena yang namanya sholat sunnah itu akan mengikuti sholat yang wajib, bukan sholat yang wajib ngikutin sholat yang sunnah. Ya, ada sunnah karena ada yang apa? Yang wajib. Nggak mungkin nggak ada qobliyah kalau nggak ada yang wajib. Nggak mungkin ada yang ba'diyah kalau nggak ada yang wajib. Ya, berarti yang sunnah itu ngapain? Ngikutin kepada yang sunnah, bukan yang wajib ikutin yang sunnah, ya, tapi yang sunnah ngikuti yang wajib. Itu yang keadaan yang ketiga, ya. Baik. Wal fardu matbu', ya. Nah, yang namanya yang wajib itu matbu', ya, diikutin. Fala yasihhu an yakuna tabi'an wa lam yanwihi. Enggak sah atau enggak boleh, ya, sunnah, ya, diikuti oleh yang wajib. Tapi yang sunnah itu, yang wajib itu diikuti oleh yang sunnah, ya. Tuh, karena dia awalnya adalah hanya untuk sholat yang sunnah saja, ya. Selanjutnya, walau nawa masul mushaf nih. Seandainya ada seseorang melakukan tayamum, niatnya untuk ngapain? Megang Al-Qur'an.
Ya, tuh. Nih, tayamum nih. Niatnya untuk ngapain? Pegang Al-Qur'an saja. Ya, tuh. Awil junub, ya, atau untuk menghilangkan junub, ya. Al-i'tikaf, ya, ataupun niatnya untuk i'tikaf, ya. Tuh. Nah, keadaan seperti ini nih, orang yang ya bertayamum niatnya untuk megang Quran, untuk apalagi itu ngilangkan junubnya dia, untuk iktikaf, kata pengarang kitab fahuwa kaniyatin nafli, ya. Orang seperti ini hukumnya sama tuh dengan niat orang yang apa? Tayamum niatnya untuk melakukan yang sunnah. Tuh. Ya, makanya harus tahu-tahu kita ilmunya, Pak. Ya, jangan kita tayamum untuk ngapain? Megang Al-Qur'an doang, ya. Untuk iktikaf doang, untuk ngilangin junub doang, nggak bisa, ya. Nah, kalau ada orang niat seperti itu tuh berarti sama dengan tuh orang niat dalam melakukan apa? Amalan yang sunnah saja, ya. Tidak berniat untuk melakukan amalan yang wajib, ya. Tuh. Baik. Fala yastabihu al-fard 'alal mazhab. Ya, maka tidak diperbolehkan orang yang niat tiga tadi itu, ya, untuk megang Quran, untuk junub ataupun untuk i'tikaf, dia melakukan sholat yang wajib, tidak direkomendasikan. Artinya nggak boleh kalau dia niat dengan tiga niat tadi, ya. Tuh. Alal mazhab, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau alal mazhab berarti pendapat Imam Syafi'i, karena yang kita baca ini adalah ya fikih Imam Syafi'i, ya. Tuh. Wa yastabihu ma nawa 'ala sahih, ya. Akan tetapi ada pendapat yang sahih juga mengatakan boleh aja, nggak jadi masalah. Ya. Seakan-akan kita jadi bingung ya. Tadi boleh, ini nggak boleh. Ya, jangan bingung. Makanya perlunya kita ngaji di sini. Ya, yang pasti itu, ya, kalau satu mazhab itu pasti ada dua pendapat. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh, gitu aja. Ya, tuh. Tapi yang kita ambil nih, ya, pendapatnya yang paling apa? Yang paling kuat. Ya, yang disebut yang pertama biasanya paling kuat pendapatnya. Ya, berarti yang kita jadikan sebagai ittiba, ikutan kita, yang mengatakan yang mana tadi? Ya, jika seseorang bertayamum niatnya untuk megang Quran atau untuk mengangkat junubnya dia atau untuk i'tikaf, nggak boleh dipakai untuk sholat yang fardu. Itu kan pendapat yang paling kuat, ya. Dari mana kita melihat itu pendapatnya kuat? Dari argumennya, dari dalilnya, ya. Berarti itu para ulama itu bermain di mana? Di kekuatan dalil ataupun di kekuatan argumen yang mereka pergunakan, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, bapak-bapak jangan bingung, ya. Ketika ada dua pendapat, dua-duanya boleh bapak ambil selama itu ada pendapatnya. Tapi selaku kita orang yang belajar, yang menyadari ilmu, kalau bisa kita cari pendapat yang mana? Yang paling kuat. Ya, kita cari pendapat yang paling sahih. Ya, kalau udah paling kuat, paling sahih berarti diakui apanya? Kekuatan argumen ataupun dalil yang digunakan oleh mazhab masing-masing tadi. Ya, itu dari apa? Dari yang ketiga tuh. Ya, baik. Walau nawa. Nah, ada lagi. Ya, apabila seseorang niat tayamum li sholatil janazah. Nih. Ya, ada orang tayamum tapi niatnya untuk dipakai salat apa? Janazah. Ya, itu fahuwa kat tayamum lin nafli ala sahih. Ya. Nah, orang yang berniat tayamum hanya untuk melakukan salat janazah sama hukumnya seperti orang yang niat tayamum untuk melakukan ibadah yang sunnah saja. Ya, bukan ibadah yang mana? Bukan ibadah yang wajib. Ala sahih, yaitu menurut pendapat yang sahih. Kenapa?
li'annaha ya karena ya niat yang dia lakukan yaitu untuk sholat janazah wa in ta'ayyanat alaihi fahiya kan nawafil sekalipun dia tentukan tuh niatnya untuk sholat janazah sama juga sholat janazah itu hukumnya apa? Sunnah ya sunnah ya tapi sunnah kifayah atau fardu kifayah ya berarti kan sama dong dengan sunnah-sunnah yang lain ya baik itu untuk melakukan sholat sunnah yang lainnya megang Quran iktikaf ataupun junub ya ini menurut mazhab yang dikatakan oleh Al Imam Syafi'i ya tuh min haitsu innaha ghairu mutawajjihatun alaihi bi'ainihi ya nah dari segi atau sisinya itu apa tidak ditentukan ala tara annaha taskutu bi fi'li ghairihi ya akan hilang taskut hilang apa maksudnya itu ya kegunaan tayamum ya bi fi'li ghairihi dengan dia melakukan amal ataupun ibadah yang lainnya tuh ya itu pendapat yang keberapa ya? Yang ketiga. Al-Harah Ar-Rabi'ah, pendapat yang keempat. An yanwiya as-shalah faqat. Ya, tuh. Ada seseorang melakukan tayamum, niatnya untuk sholat doang. Enggak ditentuin. Ya, sunnah apa wajib. Ya. Tuh. Pokoknya diniat untuk apa? Untuk ya, sholat doang lah. Ya. Nah, apa? Di sini fakot ya fahuwa kaman nawa an nafli arrajih ya nah ketika dia bertayamum niatnya untuk sholat doang nggak ditentuin sholat apa yang bakal dia lakukan dengan tayamum yang dia kerjain ini nah itu hukumnya sama dengan orang yang bertayamum niatnya untuk melakukan apa amalan yang sunnah tuh ya berarti nggak boleh dipakai untuk yang apa yang wajib ya nah ini dua boleh dipakai untuk yang wajib dan sunnah yang dua nggak boleh dipakai untuk yang wajib untuk sunnah doang ya mengenai apa seseorang yang diberikan kewenangan untuk dia melakukan tayamum berarti itu bergantung kepada apanya kepada niat seseorang untuk melakukan saat dia melakukan tayamum ya. Jadi hati-hati Pak. Ya, pokoknya kalau kita pengen sholat sementara enggak ada air, kita pengen tayamum, niatnya itu aja lah. Nawaitu tayamum listibahati as-shalah. Ya, aku berniat ya melakukan tayamum ini dengan niat agar diperbolehkan untuk melakukan sholat. Ya, yang pasti sholat yang wajib. Ya, kalau yang wajib sunnah kita boleh kerjain. Tapi niat kita untuk sholat yang sunnah nggak boleh wajib kita kerjain dengan satu tayamum yang niatnya sunnah tadi. Ya, nah, ini penjelasan dari pengarang kitab ini ya tuh mengenai kewenangan seseorang yang ya diberikan untuk melakukan tayamum apa saja yang penting tergantung apanya tadi niatnya. Ya, makanya Nabi sudah katakan innamal a'malu binniyat. Ya. Ini niat berarti apa? Menentukan ya pahala atau kualitas apa yang akan kita lakuin. Ya. Kita ngaji ke sini aja, Pak. Kalau niat kita jelek, dapat pahala enggak? Enggak dapat. Padahal kita ngaji. Ya, kalau niatnya jelek gitu. Ya, itu. Kita datang ke sini niat kita ingin belajar, nyari ilmu, cari ridho Allah. Ilmu dapat, ridho Allah juga dapat. Ya, ada orang niatnya nggak bagus, ilmunya dapat, bisa dapat, tapi nggak dapat ridho Allah, enak gak? Nggak enak. Ya, mendingan Allah ridho, ilmu juga ada dapat. Ada orang niatnya benar, tapi otaknya bebel nggak dapat ilmu. Mendingan daripada mana tuh? Niat nggak baik, ilmu dapat. Daripada niat baik tapi ilmu dapat. Mendingan mana? Mendingan niat baik, ilmu gak dapat dah. Ya, ketimbang niat ya nggak baik, ilmu dapat. Niatnya pengen yang lain-lain. Ya, ilmunya dapat benar, tapi ridho Allah nggak ada. Apa arti sebuah ilmu kalau tidak ada ridho dari Allah? Ya,
Lah kita dapat ilmu Pak, belum tentu Allah ridho sama kita. Ya, kita punya rezeki banyak aja belum tentu Allah sayang sama kita. Ya, orang kafir dikasih ilmu gak? Kasih. Ya, orang kafir, orang musyrik dikasih ilmu gak? Kasih. Dikasih harta gak? Dikasih. Apakah Allah ridho sama mereka? Enggak. Ya, makanya yang kita cari di dunia ini buat kita orang Islam apa? Ridho Allah. Ya, keridhaan itu akan mendatangkan segalanya. Kalau kita dapat ilmu meskipun sedikit, Allah ridho, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita dapat ilmu banyak, tapi Allah nggak ridho, nggak bakal kita dapat apa tuh? Pahala atau lagi ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh karenanya niat itu sesuai dengan yang Nabi bilang tadi, innamal a'malu binniyah. Ya, amal atau perbuatan itu akan diterima bergantung kepada apanya? Niatnya. Ya, tuh. Nah, inilah ya yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Nanti insya Allah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang kita akan melanjutkan yaitu far'un, ada cabang. Apa cabangnya? Lau tayammum biniyati istibahati salat zannan ya an hadasahu asghar fakana akbar. Ya, ada orang niat tayamum. Niat tayamum untuk sholat, tapi dia ragu. Gue ini hadas kecil apa hadas besar ya? Ya, niatnya saya pengen sholat, artinya niat untuk melakukan sholat yang wajib, tapi dia punya ragu. Gue tadi hadas kecil atau hadas besar? Kalau hadas kecil, ya jelas dengan tayamum saja dia cukup, ya kan? Nah kalau hadas besar gimana? Nah itu nanti insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari sedikit pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.